Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang, sore mungkin ya. Sore semua. Nah, mungkin hari ini kita berbasisnya riset audiens dan kompetitor di pertemuan ketiga untuk digital branding. Nah, nanti di akhir perkuliahan ini diharapkan adik-adik dapat mengisi forumnya dikarenakan nanti forumnya itu adalah penilaian setiap kehadiran. Dalam riset audiens dan kompetitor ini, nanti adik-adik dianggap memetakan, gitu ya. Mungkin sedikit eh, juga adik-adik sudah mengetahui bahwa adanya pemetaan pelanggan yang ideal gitu ya. Jadi saya sendiri mencoba untuk live ya adik-adik. Adik-adik coba bisa mungkin kalau barangnya atau em, apa jualannya agak sepi gitu ya. Misalkan kok ini adik-adik coba aja live kemudian bisa untuk beberapa customer di mana kak lokasinya kita di sini kak gitu misalkan. Oh iya, sesuai lokasi nanti adik-adik bisa mendapatkan eh, pelanggan dari sana. Atau juga adik-adik bisa untuk memetakan di WhatsApp gitu. Misalkan adik-adik nanti ditanya nih, Kak ada WhatsApp-nya nggak? Aku mau pesen gitu. Pas saat adik-adik misalkan berjualan secara offline. Tapi ketika online, adik-adik juga bisa untuk menanyakan, Kak, kira-kira apa nih yang lagi hit sekarang adik-adik bisa petakan atau misalkan adik-adik mau usaha apa, kemudian membuat strategi pelanggan untuk misalkan usianya ya, terus eventnya kira-kira mereka sukanya apa gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat itu. Dan adanya social listening, jadi mereka mendengarkan audiens digital. Jadi di mana ya saya mencoba untuk memahami audiens secara percakapan digital. Ya tadi saya bilang adalah live, gitu ya. Jadi misalkan adik-adik ada live streaming, kemudian adik-adik ajak berbicara tentang produk-produk adik-adik gitu. Jadi misalkan adik-adik bisa bikin feeds-nya. Kemudian baru nanti ketika sudah ramai di feeds itu udah ada yang follow, oh mereka suka dengan kontennya adik-adik, bisa melakukan percakapan. Nah, kemudian audit kompetitor atau belajar dari pesaing sendiri, kita bisa identifikasi celah pasar gitu. Jadi ketika nanti adik-adik lihat tuh, nah ini ada tugasnya di forum ini adik-adik akan mencari satu kompetitor gitu ya, yang terberat menurut adik-adik dalam yang sama jualannya dengan adik-adik gitu. Jadi nanti adik-adik lihat nih celahnya apa sih dari si kompetitor ini, dari kolom komentarnya, terus apa yang mereka sukai. Adik-adik jadi bisa melihatnya. Nah, kemudian adik-adik analisis SWOT dulu, strength, weakness, opportunity sama threats-nya. Jadi di sini adik-adik bisa mungkin sebelum ini saya udah ngajarin atau belum ya? Yang digital, komunikasi digital. Kekuatan, kekuatan ini kelemahan. Kekuatan kelemahan ini nanti adik-adik bisa identifikasi internalnya. Jadi adik-adik bisa memahami em, apa ya internal sendiri dari em, usahanya adik-adik secara internal kekuatan adik-adik apa kekurangan adik-adik apa tapi adik-adik juga bisa selain diri sendiri ya istilah selain usaha sendiri adik-adik juga bisa ngecek kompetitor kira-kira dia kekurangannya apa sih gitu
Adik-adik bisa lihat secara kekuatannya dia dan kelemahannya dia. Kemudian ke depannya adik-adik bisa lihat dari peluang dan ancaman. Nah, dari sini nanti adik-adik ini secara eksternal ya istilahnya kita nggak tahu kira-kira gimana kita harus riset mendalam. Makanya em, adik-adik diajarkan seperti ini. Jadi nanti adik-adik bisa lihat kira-kira di kompetitor terberat adik-adik ini apa sih yang memang audiensnya sukai gitu ya dan audiens tidak sukai. Nah, ada di kolom komentarnya mungkin kita kelihatan eh, apa mereka tuh keluhannya apa atau mereka yang mereka suka itu apa. Nah, dari shot ini sebenarnya kita bisa lihat eh, punya kompetitor bahkan punya kita sendiri secara usaha kita. Nah, setelah itu kita akan menemukan the sweetness spot dalam riset kita. Mungkin adik-adik nanti, ini udah semester 6 ya, udah semester 6, mungkin udah agak ngebahas-bahas riset untuk skripsi gitu, atau mau buka bisnis gitu. Nah, adik-adik harus menemukan kira-kira bisnis adik-adik ini yang udah bagus tuh apa gitu. Ini kalau boleh tahu di di bisnis digital nanti hasil akhirnya apa? Adik-adik udah dikasih tahu belum? Skripsinya atau nanti boleh buat suatu bisnis yang sudah berjalan? Kalau di bisnis digital kita nggak wajib bikin skripsi, Mm-mm. kita bisa juga bikin project akhir. Oke. Nah, terima kasih. Em, mungkin di sini kita lihat ya, proyek akhir pun pasti kan nanti ada kenapa alasannya, pasti adik-adik akan mempresentasikan kan. Alasannya kenapa adik-adik membuat bisnis ini gitu. Nah, adik-adik harus lihat, oh karena brand kita tuh oke gitu ya. Misalkan adik-adik sudah memiliki suatu brand. Nah, nanti mungkin saya ajarin sedikit ya caranya. Kalau misalkan memang saya nggak tahu sejauh apa kampus suruh ya. Saya nggak terlalu detail untuk mereka sampai apakah sampai branding apa enggak gitu ya. Hanya bisnis aja nih kita udah ada nih produknya, kita sudah buat seperti ini, kita udah buat ada marketnya gitu ya. Nah, ini adik-adik bisa menggambarkan kira-kira dari produk adik-adik ini apakah ada riset tertentu mengapa adik-adik memilih produk tersebut gitu ya istilahnya untuk bisnis adik-adik gitu. Kalau saya jujur ini nomor satu untuk brandnya kan pasti adik-adik udah tahu tuh oh nama brand aku ini gitu ya. Nah ini adik-adik coba untuk daftarin hak ciptanya untuk usaha. Itu lebih baik. Agak lama adik-adik untuk hak cipta untuk usahanya. Nah, sebentar aku contohin ya. Mohon ditunggu. Hmm. Nah, terlihat ya? Oke. Terlihat ya ini eh, tentang hak ciptanya. Jadi nanti adik-adik bisa minta untuk create account gitu. Kalau ini saya udah ada accountnya.
Sebentar. Kok jadi incorrect ya? Sebentar ya. Saya masuk dulu. Jadi nanti adik-adik coba untuk buat suatu. Bentar, saya masuk join dulu. Kita perlu hal ini soalnya adik-adik. Bentar ya, saya. hmm, Sebentar kita tunggu. Mohon tunggu ya, sebentar. Saya lagi lupa password. Jadi nanti adik-adik coba bisa untuk ikuti. Hmm, coba ik- coba daftar aja kalau adik-adik mau. Udah ada KTP kan ya? Udah. Dah, sebentar. Sebentar. Nih kita coba lihat. Wait, 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 wait. Nah, ini adik-adik. Em, ini mungkin saya udah nggak ada ciptanya lagi ya. Ini saya baru bikin lagi gitu ya. Nah, ini kita bisa ada permohonan baru. Nah, di sini ada suratan pernyataan pengalihan hak atau apapun. Di sini ada jenis ciptaan, misalkan adik-adik punya karya. Kalau yang ini punya karya ya. Nah, ini pasca hak cipta adik-adik juga bisa. Jadi misalkan adik-adik menemukan sesuatu gitu ya, produk yang memang belum ada. Jadi adik-adik bisa untuk mencoba untuk mendaftarkannya gitu. Ini misalkan kalau adik-adik punya karya ya. Tapi kalau di sini merek. Nah, ini adalah ISPB ini adalah daftar merek dagang. Jadi nanti misalkan, oh ini bukan masuk yang di pemerintah nih. Jadi nanti ada layanan konsultasinya sih sebenarnya kalau adik-adik. Nah, nah ini biasanya untuk adik-adik itu ketika mau pendaftaran merek dagang untuk UMKM itu 500.000, untuk yang memang besar 1,8. Nah, itu masih mending ketika adik-adik memiliki suatu nah ini. Kemarin saya udah registrasi sih. Jadi nanti adik-adik tinggal isi dari merek dot D, DGIP ya, sama sebenarnya tadi eh saya cuman di
masuk di yang tempat yang berbeda aja. Itu kalau yang tadi untuk buku atau adik-adik menemukan sesuatu eh, produk yang memang adik-adik desain tersendiri. Jadi adik-adik bisa klaim produk ini bermanfaat, ini hasil desain saya sendiri. Nah, kalau ada yang mau mengikuti, adik-adik bisa klaim itu punya adik-adik karena sudah tercantum di em, hak cipta gitu. Nah, yang ini adalah registrasi akun atau email merek dari adik-adik. Nah, adik-adik mungkin UMKM ya untuk awal-awal. Nah, nanti ini di sini ada perorangan, adik-adik misalkan mau ngurus sendiri gitu ya. Nanti ada pembayaran untuk UMKM sebesar 500.000. Nah, ini ya untuk daftarin mereknya adik-adik. Nah, nanti dari sini didaftarin ini adik-adik dapat satu kertas gitu ya, menyatakan bahwa merek ini punya adik-adik. Nah, itu bisa untuk klaim bahwa jika ada yang menyamai di sosial media ataupun secara digital, adik-adik bisa klaim ini saya punya apa ya istilahnya? Saya ada brandnya nih punya saya mau tutup mereka. Nah, itu bisa adik-adik. Saya kejadian, saya belum ajuin branding saya, mereka udah ajuin brandnya, kemudian brand saya ditutup jadi nama robot. Nah, itu yang buat kita lebih safe sih sebenarnya. Gitu. Nanti ada nomor HP, kewarganegaraan dan sebagainya. Nanti selanjutnya diproses, nanti akan bayar kalau misalkan ready namanya eh, itu akan bayar. Tapi kalau misalkan sudah digunakan oleh pihak luar atau pihak asing udah daftar klaim atau orang lain sudah daftar, adik-adik tidak dapat menggunakan merek tersebut gitu. Nah, ini ntar bisa diisi aja terus kemudian bayar seharga tersebut. Jadi, kenapa alasannya saya ada digital branding di sini? Pertama-tama adalah nanti mungkin saya nggak ada yang saya daftarin lagi sih. Hmm, jadi pertama-tama saran saya adalah ke hak untuk pendaftaran merek gitu ya, pendaftaran merek. Hmm. Karena adik-adik ntar udah jauh-jauh mau punya mereknya, udah adik-adik packaging dan lain-lain, tapi ternyata diambil orang lain karena tidak didaftarkan mereknya kepada pemerintah. Itu adik-adik tidak bisa klaim gitu. Pertama adalah pendaftaran merek. Setelah merek adik-adik terdaftar, adik-adik udah buat logo dan sekitarnya gitu ya, logo, kemudian pamflet, buklet ya istilahnya buat kasih lihat ke pelanggan kira-kira adik-adik jualan apa booknya gitu ya untuk produk book atau service book atau jasanya apa gitu. Setelah buat logo, nanti adik-adik udah ada packaging dan lain-lain ya di situ, packaging. Nah, ini adik-adik bikin nanti si akun sosmednya. Kemungkinan gitu ya, akun sosmednya adik-adik cek lebih dahulu sih sebelum masuk ke sini. Kalau menurut saya. Itu karena nanti ketika adik-adik sudah daftar duluan, tapi ternyata akun sosmednya itu udah nggak ready gitu ya, itu yang berakibat adik-adik jadi namanya aneh nih karena udah namanya kita ini masa akun sosmednya berbeda. Jadi adik-adik nanti coba buat akun sosmednya, e-commerce-nya, misalkan adik-adik mau jual secara digital, nah itu kita baru daftarin. Nah ini mungkin adik-adik udah tahu, tapi nanti ketika pendaftaran takutnya ada yang memang sudah diambil orang. Mau tahu contohnya? Brand yang lagi sengketa, ada yang tahu? Yang beritanya hits artis, ternyata brandnya diambil orang dengan logo tersebut, akhirnya sekarang tutup, padahal dia lumayan ramai. Ada yang tahu? Brand artis yang tutup karena sengketa.
Ada yang tahu? Depannya B. Aduh, ada. Ayo. Bensu, bensu. Nah, iya benar. Tadi dari tadi ngomong nggak ada suaranya. Bensu. Nah, geprek bensu ini gitu ya. Ya emang kan kita taunya Ruben Onsu gitu ya. Nah, si Ruben Onsu ini sama si jadi merek itu ada kategorinya UMKM gitu ya. Lama-lama ke atas. Nah, ketika adik-adik yang paling mahal itu kalau nggak salah ke daftar di beberapa gitulah adik-adik. Jadi ada pengurusan untuk logo sendiri, pengurusan untuk. Jadi logo ini pun ada harus didaftarkan pas ketika nanti adik-adik daftar merek gitu. Nah, si Bensu ini kejadian dia itu ayam juga sama-sama ayam ya. Ayam Bensu gitu kalau nggak salah sama ayam geprek Bensu. Nah, Bensunya ini jadi ketika adik-adik nanti udah daftarin mereknya itu satu kata ini nggak boleh ada di kata orang lain adik-adik. Jadi misalkan Uniqlo udah daftar nih, adik-adik di belakangnya Uniqlo, Uniqlo banget gitu, Uniqlo banget. Padahal Uniqlo banget gitu. Tapi itu nggak bisa adik-adik. Jadi ada satu kata yang memang mirip dengan brandnya orang itu nggak bisa. Tapi mungkin bisa ya kalau adik-adik lihat. Tapi nggak sama ya. Nih, eh kan ada brand merek minuman namanya Haus. Ada yang tahu? Haus. Oke. Nah, tapi ada dia jadi mouse. Nah, ini eh apa ya? Bisa dipelencengin atau misalkan eh Alpha Naiso deh. Adik-adik kita tahu Naiso nggak ya? Naiso, em, Miniso gitu ya. Nah, sebenarnya Miniso tuh yang pertama gitu ya. Miniso. Itu yang ada di mall-mall besar lah. Dia untuk kaum menengah ke atas. Agak pricey lah. Nah, kemudian biasalah kalau kayak gini-gini ada yang mengikuti saingannya. Tapi diubah nih, soalnya tetap nice diganti. Bukan mini, tapi nice so yang harganya lebih murah. Ini adalah kompetitornya. Jadi bisa kita ngikutin orang, tapi memang berbeda dan bisa kita ikutin belakangnya aja nih bisa gitu. Nah, depannya kita ganti. Untuk yang kayak tadi tuh ya bensu itu sama sekali tidak diperbolehkan karena benar-benar bensu gitu. Nah, itu yang adik-adik harus hati-hati. Nah, mungkin mulai sekarang bisa riset-riset nih di di di, di merek itu ya, bisa search-search aja di AI tadi saya udah kasih di merek.dji DJI ya untuk hak intelektual sebenarnya. Semua yang adik-adik buat bisa kok diintelektualin. Saya aja misalkan saya punya gambar, saya intelektualin itu udah punya saya gitu atau buku terus atau adik-adik buat sesuatu. Nah, ini brand capability istilah awal-awal untuk adik-adik membangun suatu brand. Ya, saran saya udah riset dulu aja ada nggak ya nama UMKM atau orang lain yang menggunakan nama yang saya buat sekarang. Nah, ketika belum, adik-adik buat dulu semua sosial medianya, walaupun masih belum ada isinya. Nah, kemudian adik-adik bisa untuk daftarin, gitu. Kalau ada uangnya ya. Nah, itu biasanya kita daftarin dulu. Baru nanti berjalan. eh Mungkin kalau adik-adik sudah, misalkan namanya siapa nih? Hmm, saya mau coba. Oke. Misalkan ini Fitran. Nah, udah ada belum sih merek Fitran ini gitu ya?
Atau Dwi Kartika kita tulis Deka gitu ya. Atau siapa lagi nih? Hmm, Dewi Rosadi Anis. Oke, Anissa agak susah ya kalau nama itu doang. Mungkin itu ya kali ya kita bikin dua nih. Nah, kalau kita branding misalkan Fitran, udah ada nih Fitran. Mungkin kita bikin Run-Run. Oh, ternyata udah ada juga. Cari yang lainnya atau diperpanjang bisa. Cuman eh, untuk brand setahu saya saran dari saya pun adalah satu kata aja. Misalkan Fitran, DK gitu misalkan. Atau misalkan adik-adik lihat Uniqlo, H&M. Udah satu kata aja yang kita bisa. Padahal dia ada kepanjangannya kalau nggak salah. Tapi dia satu untuk brand itu kita nggak panjang-panjang gitu. Mungkin sedikit ada panjang dua kata paling maksimal itu. Gua kata. Contohnya Burger King gitu. Burger King. Ini menyatakan bahwa burgernya ini adalah raja segala rajanya burger gitu. Tapi bukan burgernya Aldi Taher ya. Oke. Em, ini kita caranya awal-awal mungkin nanti adik-adik bisa. Saya nggak masukin karena itu ntar adik-adik tinggal join, masukin KTP dan segalanya, adik-adik daftarin, itu nanti tinggal ada pembayaran. Jadi mereka tuh ngecek untuk crop di mana adik-adik sudah bayar atau enggak. Nah, dari adik-adik udah punya brand, adik-adik bisa ngecek nih nanti kira-kira brand capability-nya si adik-adik nih apa. Nah, nanti adik-adik dapat ini bisa kita bilang sweet spot atau niche. Niche. Ah, gimana ya? NI kita bikin pakai ini aja. Atau niche. Nah, biasanya kalau seorang pembisnis gitu ya sorry, yang udah besar, biasanya gitu, niche-nya apa ya? Oh, kamu udah dapet niche-nya ya untuk produk brand ini. Jadi mereka udah dapet algoritmanya lah, tuh atau sweet spot-nya udah tahu nih kira-kira si pelanggannya mau gimana, gap pelanggan ini seperti apa. Kemudian audiens yang diinginkan apa? Adik-adik udah tahu semua. Jadi kapabilitas untuk brandnya adik-adik udah dapet, market gap-nya juga udah dapet. Misalkan contoh, dulu KFC kan banyak bangkrut ya adik-adik. Karena dia tadinya brand ayam satu-satunya gitu ya. Sama McD lah paling. Tapi sekarang kan UMKM udah pada bikin ayam Kentucky gitu ya. Yang di jalan yang harganya lebih murah. Nah, ini gapnya memang jauh banget. Harga KFC itu kira-kira 30 ribuan untuk satu ayam sama nasi. Nah, sedangkan ayam di UMKM, oke, sebentar. UMKM sendiri kita bisa lihat harganya bisa 10 ribu sama nasi atau 12 lah. Sampai 12 ribu. Sekarang ya, saya nggak tahu ntar kalau naik lagi ya. Nah, ini bisa terlihat gapnya jauh untuk price-nya gitu ya. Nah, ini sebenarnya kenapa ada yang sampai bikin ayam Kentucky pinggir jalan? Karena mereka tahu kapabilitas si audiensnya atau si customernya yang pengennya murah, tapi ayamnya rasa ayam fried chicken yang memang enak gitu. Nah, adik-adik bisa buat seperti ini. Nah, kira-kira alasannya apa aja? Gitu, alasannya dari gap marketnya kah? Misalkan ini harganya terlalu mahal atau mungkin bisa dijangkau semua orang gitu ya. Yang audiens pengen kan kualitasnya oke, enak atau misalkan eh, dan murah. Jadi itu bisa jadi brand kapabilitasnya si adik-adik ini. Nah, mungkin nanti kita lihat ke buku ya. Dari kesimpulan, dari riset audiens dan kompetitor ini, kita buat strategi yang tepat gitu ya. Sorry.
Nah, jadi kita buat strategi yang tepat untuk ini gimana sih? Nih, untuk tepat sasaran. Jadi kita harus riset dulu nih, kira-kira si kompetitor sama si audiens gimana. Nah, nanti dari situ kita akan lihat bayarnya atau kira-kira kemampuan si pembeli wilayah kita itu seperti apa. Kalau adik-adik mau lihat, dan memang kita harus lihat sosial medianya dia. Jadi misalkan kita udah punya customer, kita harus tahu nih kira-kira kita harus dengerin keinginan customer seperti apa, mau di sosial media atau digital atau mungkin langsung ya. Tapi kan kita ini bahasnya digital branding ya. Jadi kita nge-branding kita di sosial medianya kita seperti apa. Nah, dari situ terus-terusan kita harus lihat SWOT-nya kita karena bisa berganti ya. Misalkan strength weakness-nya, kekuatan kita yang tadinya kita kelemahan, ternyata dari kelemahan itu bisa jadi kekuatan kita juga gitu. Nah, itu yang bisa jadi brandnya adik-adik dan kita lihat celah pasarnya gitu. Celah pasar tadi ya, misalkan contoh tadi ayam Kentucky yang di tempat mahal, terus sekarang bisa dimakan oleh semua masyarakat gitu. Nah dari situ kita bisa lihat, em, sorry ya, bukan yang ini. Kita bisa lihat untuk hari ini sebentar aja ya, nanti adik-adik bisa kerjain risetnya, em, tugasnya untuk audiens. Nah, jadi gini. Adik-adik bisa ngecek eh, demografi sebentar kita bisa bilang nih bisa demografi, psikografi, perilaku digitalnya, kemudian titik pain pointnya atau masalah apa sih yang brand bisa nggak bisa hadapi gitu ya atau kita bisa hadapi kira-kira apa ke depannya. Nah, itu adik-adik harus teliti tentang itu sebelum nah nanti pasti kalau misalkan adik-adik diperluin skripsi, tapi adik-adik harus presentasi, ada kemungkinan adik-adik tanya kira-kira siapa kompetitornya, audiensnya siapa, atau misalkan pelanggannya siapa. Kemudian kira-kira target untuk demografis, untuk usia, lokasi, kira-kira di wilayah mana, atau adik-adik saya mau menjangkau, misalkan adik-adik punya suatu produk, saya mau menjangkau luar negeri, karena saat saya riset, misalkan adik-adik risetnya kemana, saya riset di sana, lihat, di sana belum ada namanya, misalkan, hmm, eh, bumbu dapur atau misalkan untuk daun pisang sangat mahal gitu ya. Gimana caranya mengirim agar daun pisang tersebut tidak apa ya, tidak layu gitu ya. Nah, itu ada nanti mungkin um, itu yang kalau misalkan adik-adik, kalau kita biasanya kan kirimnya barang mentah ya ke luar negeri. Nah, itu kira-kira yang di luar negeri belum ada tuh apa? Itu juga bisa untuk jadi demografi kita. Tapi kalau misalnya dalam kita mau jualan di wilayah Ambon aja, atau sekitaran Sumatera atau Kalimantan, karena yang baru dekat dengan jangkauan sekian, kira-kira pendapatan pekerjanya, misalkan ada pekerja tambang dan lain-lain sekian gitu. Jadi adik-adik bisa eh, menargetkan pasarnya. Nah, dari situ kita bisa lihat minatnya mereka gitu ya, dan perilaku digitalnya. Kira-kira mereka sekarang kalau adik-adik lihat ya, saya pun misalkan nih, saya ikut live nih di TikTok. Saya live sekarang, mereka dengerin gitu. Mereka, oh iya saya belajar-belajar nih untuk ngadapin brand kayak gini, untuk bisa brand saya lebih terkenal gitu. Contohnya, kalau adik-adik tonton yang Halo Kakak itu ya. Nah, itu mereka ini loh adik-adik bangun suatu brand tersendiri loh. Jadi mereka bangun dulu sosmednya jadi terkenal, kemudian mereka baru bangun branding di situ gitu. Nah, nanti adik-adik rajin nih ketika nanti udah bersosial media,
atau misalkan live atau apapun, adik-adik harus baca kolom komentarnya. Nah, kalau ada review buruk, adik-adik langsung mengecek pasar dan meminta maaf. Mungkin ada celah yang dari karyawan atau adik-adik sendiri, "Oh, rasanya gini ya, menurut kamu keasinan. Oke, baik, nanti saya kurangi asinnya," misalkan seperti itu contoh. Nah, kemudian yang gunakan tools ya, biasanya kita pakai Google Trends untuk ngelihat, yang hangat dibicarakan. Jadi adik-adik bisa lihat, kalau kita kan biasanya ada SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, itu biasanya pakai Google Trends, di mana nanti kita bisa search di TikTok tuh kira-kira lagi FYP itu apa. Nah, itu yang bisa kita ikuti. Nah, ini biasanya kita pilih kompetitor, lihat, nah, adik-adik pelajari nih kira-kira yang mirip banget atau sama produknya. Kita lihat langsung produknya sama dua kompetitor yang tidak langsung. Nah, itu bisa adik-adik teliti. Mungkin sebelum adik-adik buka usaha ini, mungkin adik-adik terinspirasi dari mereka. Nah, biasanya adik-adik beli dulu kan produknya mereka, baru adik-adik tuh tahu, oh caranya gini ya. Terus kemudian adik-adik bisa ikuti gitu. Nah, itu ada yang memang mereka belum bisa, adik-adik ternyata udah bisa. Nah, itu yang bisa kita bedah. Dari kontennya kenapa mereka viral, bagaimana audiens mereka puas atau tidak puas. Nah, ini nanti misalkan analisis SWOT-nya, apa sih yang mereka lakukan dengan sangat baik, terus weakness-nya, di mana sih kekurangan mereka, misalkan videonya jadul atau jarang update gitu, CS-nya lambat, itu yang adik-adik bisa pelajarin, atau customer service-nya lambat gitu. Nah, kemudian untuk opportunity, apa yang belum mereka lakukan tapi diinginkan audiens. Nah, itu adik-adik bisa lakukan tuh. Yang mereka belum lakukan tapi adik-adik udah nih. Wah, jadi bisa lebih cepat dibanding mereka untuk si kompetitornya. Dan traits, strategi apa yang bisa mengancam posisi adik-adik ini ketika adik-adik membangun suatu brand. Nah, jadi tujuan akhirnya adik-adik bisa tahu apa brand yang adik-adik miliki dari skill atau produk tersendiri, kemudian audiens apa yang dibutuhkan. Jadi misalkan pelanggan adik-adik itu pengennya apa dan kira-kira ada masalahnya masalah apa aja. Mungkin masalah di logistika. Nah, contoh ya saya sekarang masalah di logistik ketika saya laku produk, saya harus kirim satu hari aja, sedangkan produknya banyak. Biasanya kita close order di situ, gitu. Dan kompetitor. Join lagi ya sebentar. Setelah itu nanti adik-adik bisa ngerjain produknya, ya. Join lagi ya.